Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.800. Jika kita lihat di grafik, BBRI saat ini masih bergerak downtrend. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat BBRI berada tepat di support di harga 3.800. Sedangkan untuk resistennya bisa kita lihat di harga 4.000 dan resisten EMA 50 di harga 4.700 plus garis EMA 150 di harga 4.120. BBRI saat ini memang masih tertekan karena masalah right issue. BBRI memang ada rencana untuk right issue, tapi sampai saat ini harga right issue dan kapan akan right issue masih belum pasti. Dan jika kita lihat berita ini, diperkirakan harga right issue-nya itu di sekitar harga 3.300-an. Sedangkan saat ini harga BBRI masih di harga 3.800. Jadi apabila ternyata benar harga right issue di sekitar harga 3.300-an sampai 3.500, BBRI masih ada potensi untuk dibuat turun. Jadi memang saat ini merupakan sentimen negatif dan ketidakpastian. Apabila di bursa ada ketidakpastian, biasanya investor akan menjauhi dulu. Dan jika kita lihat untuk grafik MACD atau garis MACD masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat memang secara tren BBRI masih kurang bagus. Dan menurut saya memang setelah right issue BBRI potensinya akan bagus ke depannya. Tapi selama belum pasti ada right issue dan harga berapa right issue akan terjadi, BBRI sepertinya masih akan sideways cenderung turun. Dan ini merupakan kesempatan untuk teman-teman yang belum mempunyai saham BBRI untuk entry di harga bawah. Apabila teman-teman memang tujuannya hanya untuk trading jangka pendek, minggu depan masih bisa amati saham BBRI. Karena saat ini berada tepat di support di harga 3.800. Apabila berhasil rebound, masih bisa ikutan entry untuk trading jangka pendek atau swing trade. Jadi beli di sekitar harga 3.800 saat berhasil rebound, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 4.000. Tapi apabila mau lebih amannya lagi, tunggu harga right issue keluar. Apabila BBRI masih terus bergerak turun mendekati harga right issue, contoh di harga 3.500 dan berhasil rebound, baru kita ikutan entry. Karena apabila support di harga 3.800 lewati, support berikutnya adalah di sekitar harga 3.600 sampai 3.500. Jadi di sekitar range harga ini. Jadi tergantung strategi teman-teman. Pingin trading jangka pendek, bisa beli di sekitar daerah support untuk swing trade. Atau tunggu harga right issue keluar dan pergerakan BBRI sudah mulai bergerak stabil, baru kita entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ACE. ACE hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 1.545. Dan dari grafik bisa kita lihat saat ini ACE sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya ACE berada di bawah garis EMA 50 dan 150 dan pernah saya bahas pada saat dia baru berhasil rebound atau naik di atas harga 1.300. Dan setelah itu beberapa hari kemudian terus bergerak naik. Memang kenaikan di atas garis EMA 150 menurut saya pribadi belum terkonfirmasi break. Karena candle masih belum mengkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Tapi menarik untuk kita amati karena sebelumnya juga saya sarankan untuk diamati karena asing sudah mulai masuk. Sampai saat ini juga asing masih melakukan akumulasi.
Jadi untuk garis EMA 150 jika kita lihat di harga 1510, sedangkan masih ada satu support psikologis di harga 1500, sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 1430. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, penurunan ini juga masih disertai adanya akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat menariknya 2 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Karena itu pada saat di bawah garis EMA 50 pun saya menyarankan untuk diamati karena memang asing terlihat sudah mulai masuk. Jadi sebelum mulai bergerak naik pun asing sudah mulai melakukan akumulasi di harga bawah. Dan pada saat kenaikan tinggi ini pun asing tetap masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, apabila ingin hold, teman-teman punya dua pilihan. Bisa hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150, apabila gagal break baru take profit, atau mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Tapi dengan syarat teman-teman beli pada saat di posisi ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini kita tunggu di sekitar harga 1500 sampai 1510. Apabila terbentuk candle hijau di sekitar daerah support ini, kita bisa ikutan entry, tapi memang harus lebih hati-hati karena harga yang kita beli apabila di sekitar harga 1500-an itu sudah lumayan tinggi jika kita bandingkan dengan apabila kita beli di sekitar harga 1300-an. Jadi apabila teman-teman berhasil beli di sekitar daerah support ini, pada saat berhasil rebound, target take profitnya di harga 1600 karena ini merupakan resisten berikutnya. Sebelumnya juga pada tanggal 7 ACE berusaha untuk naik di atas harga 1600 masih gagal, satu mulai turun kembali. Apabila teman-teman beli di daerah sini saat naik mendekati harga 1600 mulai gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA hari Jumat kemarin masih ditutup naik 2% lebih ke harga 2130. Jika kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah PTBA memang saat ini masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah PTBA saat ini masih bergerak downtrend. Tapi jika kita lihat 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini, PTBA sudah mulai bergerak sideways. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, terus bergerak turun, pada saat menyentuh support psikologis di harga 2000, PTBA sudah mulai bertahan. Dan saat ini pelan-pelan mulai bergerak naik. Dengan resisten saat ini di garis EMA 50 tepat di harga 2200. Sedangkan garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar harga 2350. Jadi memang harus menembus dua resisten ini dulu baru bisa kita bilang PTBA mulai bergerak uptrend. Tapi minimal saat ini penurunan PTBA sudah mulai berhenti. Jadi bisa kita manfaatkan untuk mulai entry apabila mau swing trade atau hold selama masih berada di support di harga 2000. Karena memang secara tren mulai ada tanda-tanda reversal. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga dalam 4 hari terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Jadi menarik untuk kita amati saham PTBA. Karena menurut saya masih ada potensi minggu depan untuk naik mengetas garis EMA 50. Dan selama masih gagal break, PTBA masih akan bergerak sideways di sekitar harga 2000 sampai 2200. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2000-an, masih sangat layak untuk di hold saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Senin depan berhasil naik dan teman-teman entry harus hati-hati. Karena apabila gagal break di harga 2200 masih ada potensi untuk turun kembali mengetes harga 2000 ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL hari Jumat kemarin masih ditutup naik 1% lebih ke harga 2600. Jika kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat XL masih bertahan di atas harga 2600 atau support di harga 2600. Jadi secara tren jangka pendek saat ini sudah mulai bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah XL saat ini masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 50 di sekitar harga 2460, sedangkan garis EMA 150 di harga 2380. Jadi sebelumnya harga 2600 merupakan resisten karena beberapa kali gagal break. Setelah berhasil break,
Saat mendekati resisten berikutnya di harga 2.800, XL juga masih gagal, mulai turun, sempat berada di bawah harga 2.600, tapi candle masih belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun support berikutnya di harga 2.500, saya melihat harga 2.600 belum dikonfirmasi break. Jadi candle masih berada tepat di supportnya. Dan memang masih banyak support yang bisa menahan penurunan dari saham XL ini. Pertama 2.600, 2.500, garis EMA 50 dan 150. Sedangkan resisten saat ini masih di harga 2.800. Apabila harga 2.800 berhasil break, baru target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 3.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir ini terlihat mulai masuk kembali membeli saham XL. Jadi menarik untuk kita amati karena asing sudah mulai masuk. Dan saat ini memang ada rumor tentang rencana akuisisi perusahaan XL terhadap perusahaan Link. Tapi ini masih rumor. Apabila rumor ini terjadi, bisa saja XL pergerakannya masih bisa bergerak naik. Tapi tetap ini masih rumor, hati-hati jangan sampai seperti saham gudang garam, rumor ternyata tidak terjadi dan harga bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila XL berhasil naik di atas harga 2.600. Ada Pak. Jadi apabila terbentuk candle hijau di atas harga 2.600 bisa ikutan entry untuk swing trade. Dengan target take profit di sekitar harga 2.800 apabila gagal break. Atau mau lebih amannya lagi tunggu di sekitar harga 2.500 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.